Kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan, Bapak dan Ibu yang telah bergabung secara virtual, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang dalam acara yang penuh dengan kebaikan, insya Allah. Webinar pelayanan terapi radiasi mengatasi tantangan perawatan pasien kanker melalui teknologi inovatif. Tentunya bersama Varian Medical System, Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia atau PORI, dan Instalasi Pelayanan Terpadu Onkologi Radiasi atau IPTOR, Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Suatu kehormatan untuk saya sendiri, Steny Agustaf, bisa memandu acara pada pagi hari ini sampai siang nanti. Dan kita akan bersama-sama mendiskusikan lebih dalam tentang kondisi penanganan kanker secara umum, dan bagaimana teknologi inovatif yaitu terapi radiasi bisa menjadi salah satu solusinya di Indonesia. Ya, nanti rekan-rekan yang kami hormati, Bapak dan Ibu, kita berikan kesempatan untuk berdiskusi atau memberikan pertanyaan lewat jalur chat nanti ya. Sebelumnya izinkan saya menyapa terlebih dahulu tamu-tamu kehormatan yang sudah meluangkan waktunya dan sudah ada di sini, insya Allah. Ya, saya ingin menyapa terlebih dahulu Profesor Dr. Abdul Qadir, PhD, spesialis telinga, hidung, tenggorokan, kepala dan leher, konsultan manajemen rumah sakit. Beliau adalah pelaksana tugas Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat pagi Pak, satu kehormatan bisa menyambut Bapak, terima kasih. Juga hadir bersama kita Dr. Liz Dina Liastuti, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan manajemen rumah sakit VIHA. Beliau adalah Direktur Utama RSCM. Suatu kehormatan bisa menyambut Ibu, terima kasih. Juga hadir bersama kita Profesor Dr. Suhartati A. Gondo Wiarjo, spesialis radiologi konsultasi, sudah hadir. Bersama kita juga Dr. Henry Kodrat, spesialis onkologi radiasi, selaku dokter spesialis pelayanan terpadu onkologi radiasi atau IPTOR dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan juga mudah-mudahan tidak terlewatkan rekan-rekan nakes, rekan-rekan tenaga kesehatan dan perwakilan rumah sakit di seluruh Indonesia. Ini yang paling hebat nih, pahlawan-pahlawan kita, semangat selalu membantu sesama dengan melayani, memberikan perawatan yang terbaik. Terima kasih, semoga Allah memberikan kekuatan untuk Anda semua. Juga rekan-rekan media yang sudah menyempatkan diri, terima kasih teman-teman, para tamu undangan, teman-teman komunitas, yayasan dan sebagainya. Insya Allah nanti kita manfaatkan forum ini untuk berdiskusi ya lewat chat nanti. Bapak dan Ibu kami hormati, sebagai latar belakang sedikit, acara webinar pagi hari ini kami adakan untuk meningkatkan kesadaran publik, khususnya bagi pemangku kepentingan terkait dan juga rekan-rekan media nih, tentang bagaimana pelayanan terapi radiasi dan teknologi ini bisa diaplikasikan khusus pada penanganan pasien kanker selama kondisi dan juga pasca kondisi COVID-19 ini. Kita tahu bahwa yang paling rentan adalah para penderita kanker di luar sana ya. Dan penelitian memprediksikan bahwa lebih dari 575.000 kasus kanker dilaporkan di Indonesia di tahun 2040. Ini setara dengan 2/3 peningkatan dari estimasi 2018. Sehingga penting sekali buat negara Indonesia kita gitu ya untuk meningkatkan akses pada perawatan termutakhir untuk pasien kanker. Semuanya harus berevolusi, teknologi harus dikedepankan untuk bisa membantu mereka secara cepat. Nah, sekali lagi saya informasikan, selama acara berlangsung, para tamu undangan dan juga rekan-rekan media juga bisa menuliskan pertanyaannya langsung di chat box Zoom, dan kami akan bahas pada saat sesi diskusi. Ada 2 pembicara yang akan memberikan pemaparannya kepada kita masing-masing. Mudah-mudahan Anda bisa menyimak secara keseluruhan ya, kita berikan kesempatan nanti. Dan bismillah, untuk memulai pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sambutan dari Dr. Liz Dina Liastuti, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan manajemen rumah sakit VIHA, Direktur Utama RSCM. Apabila sudah siap, kami persilakan Ibu memberikan kata sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Prof. Qadir, PLT Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi
Onkologi Radiasi Indonesia, Dr. Henry Kordrat, SP Ongkrat sebagai presenter pada kegiatan ini, moderator, dan seluruh peserta webinar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menyehatkan dan menganugerahkan kita semangat dan tenaga untuk berkontribusi optimal dalam upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pertama, sejak pandemi COVID-19, kami mencatat adanya penurunan kunjungan pasien yang baru untuk kanker ini berturut-turut dari bulan Februari hingga Mei 2020 sebesar 45%. Artinya, ada hampir separuh pasien yang membutuhkan tetapi tidak mengakses pelayanan akibat kecemasan dan kekhawatiran terhadap COVID-19. Kedua, 60-70% pasien kanker menjadi komorbid COVID-19 yang beresiko meningkatkan angka kesakitan dan kematian. Sebagai rumah sakit rujukan nasional, RSCM berusaha mempertahankan layanan esensial non-COVID dengan berbagai upaya. Direksi dan manajemen telah berkoordinasi dengan unit pelayanan onkologi radiasi agar pelayanan tetap berjalan dan tidak terdapat pembatasan kuota. Protokol layanan kesehatan diterapkan dengan penyesuaian seperti penggunaan hipofraksinasi, pengaturan frekuensi verifikasi pasien, dan penggunaan APD yang sesuai. Bapak ingatkan, ketangguhan kita dalam pandemi tidak hanya tercermin dari kemampuan kita menolong pasien COVID-19, tapi juga kebangkitan inovasi dengan segala keterbatasan. Olehnya, saya sangat mengapresiasi pelayanan kanker terpadu RSCM yang menghadirkan radioterapi berkualitas tinggi dengan keunggulan operasional dan teknologi mutakhirnya. Direksi dan manajemen siap berkolaborasi dengan berbagai pihak dengan satu visi yang sama, menolong pasien kanker dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Akhir kata, terima kasih Varian Medical Systems dan Perhimpunan Dokter Spesialis Onkologi Radiasi Indonesia. Terima kasih Prof. Kadir yang telah menyempatkan hadir. Terima kasih Prof. Tati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Lisdina Liastuti, terima kasih banyak atas pemaparannya. Kita mengetahui sekali betapa kanker ini adalah satu penyakit yang cukup berbahaya dan dalam pada saat COVID-19 ini memang kita selalu mendoakan semoga teman-teman diberikan kekuatan tambahan dari Maha Kuasa. Terima kasih untuk teman-teman nakes juga dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan berikutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita akan mempelajari lebih singkat tentang teknologi inovatif dalam terapi radiasi, gitu ya. Kita akan menyaksikan video terapi radiasi yang telah diaplikasikan di instalasi pelayanan terpadu onkologi radiasi atau IPTOR Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang bekerjasama dengan Varian Medical System dan juga Polri. Nah, video ini bercerita tentang bagaimana perjalanan pasien dalam menjalani perawatannya dan tentunya pendapat dari Ketua Umum Polri terkait dengan penanganan kanker secara umum. Mari kita sama-sama menyaksikan tayangannya. Saya sempat juga putus asa mau pulang kan. Begitu saya dijelasin sama dokter, saya pikir-pikir saya udah telanjur sampai sini, pelayanan dari dokter baik kan. Jadi saya tetap fokus untuk teruskan pengobatan. Banyak perubahan dengan tindakan sinar ini, banyak perubahan. Dengan adanya perubahan saya berobat di sini, saya makin semangat, makin percaya diri bahwa saya akan sembuh untuk menghadapi kanker. Memang terjadi peningkatan angka kejadian kanker, bukan hanya di Indonesia, akan tetapi di dunia. Data mengatakan bahwa angka kejadian dari 12,6 juta
pada tahun 2008 meningkat menjadi 18,1 juta dan diprediksi pada tahun 2040 akan meningkat jadi 29,4 juta new cancer cases di dunia. Dan kita ketahui bahwa 70% akan terjadi di developing countries. Bagaimana untuk meningkatkan jumlah angka perawatan di Indonesia? Tentunya tidak boleh terlepas dari program keseluruhan dari penanggulangan kanker nasional. Organisasi profesi kita perlu untuk memberikan asupan kepada pemerintah. Kita perlu sekali berusaha untuk bagaimana close the gap. Yang tadi saya sudah katakan bahwa dari apa yang kita miliki dan apa yang harus kita miliki sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan jumlah penduduk. Bahwa saat ini kondisinya adalah kurang lebih 40%. Tentunya hal itu harus ditingkatkan sesuai dengan peningkatan dari penanggulangan kanker secara nasional, secara bersamaan. Itu tidak bisa merupakan bagian yang terpisah. Dan untuk itu tadi saya sudah bicarakan bahwa kita sudah membuat roadmap sampai tahun 2030 hingga kita bisa mencapai apa yang jumlah yang kita inginkan. Apa yang kita lakukan? Kita melakukan pendekatan baik pada pemerintah maupun pada swasta untuk melakukan instalasi baik pusat-pusat onkologi radiasi yang baru maupun penambahan alat di pusat yang sudah ada. Dan itu sudah kita lakukan dan selama ini tetap berjalan. Sedangkan fungsi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo adalah sebagai leading center keilmuan onkologi radiasi dan pelayanan onkologi radiasi di Indonesia. Tentunya diharapkan kita selalu mempunyai suatu teknologi yang mutakhir menjadi pusat pengembangan dan juga menjadi pusat penanganan kasus-kasus yang sulit dan tidak bisa ditangani di center lain. Tentunya akan dikirim kepada kami sebagai National Top Referral Hospital. Baik, sudah sama-sama kita saksikan bagaimana kita sangat bergantung pada teknologi untuk bisa membantu meningkatkan pengobatan dan perawatan kanker di Indonesia. Tadi banyak fakta-fakta yang perlu kita ketahui, terutama pertumbuhan pasien kanker itu sendiri di dunia, dan ini terjadi di negara-negara berkembang ya Bapak dan Ibu, 70%-nya gitu ya. Dan kita selalu mendoakan semoga dengan hadirnya inovasi-inovasi teknologi yang setiap saat selalu bisa membantu pasien-pasien kanker di luar sana, terutama di Indonesia. Dan Bapak dan Ibu kami hormati rekan-rekan media, rekan-rekan untuk forum pelayanan kesehatan dan media, izinkan saya akan mengundang dua pembicara inspiratif yang akan memberikan pemaparannya, insya Allah masing-masing 20 menit. Nanti setelah itu kita berikan pertanyaan, kesempatan untuk bertanya untuk teman-teman media dan sebagainya ya. Kami sambut Profesor Dr. Suhartati A. Gondowiardjo, spesialis radiologi konsultan, onkologi radiasi Ketua Umum Polri. Dan bersama dengan Dr. Henry Kodrat, spesialis onkologi radiasi, selaku dokter spesialis pelayanan terpadu onkologi radiasi atau IPTOR di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Baik, mudah-mudahan sudah bisa bersama kita, Anda sudah lihat. Nah, ya, selamat pagi. Oke. Selamat pagi. Apakah rekan semuanya? Ibu sehat Ibu ya, Bu Dokter? Alhamdulillah. Baik, kami persilakan untuk menyampaikan pemaparannya Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat, yang kami hormati Pak Kadir sebagai PLT dari Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian juga yang kami cintai Ibu Lisdina, Direktur Utama dari Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo. Dan juga izinkan saya menyapa semua peserta dari webinar ini dimanapun yang berada, baik radiation oncologist maupun fisika medik maupun rekan-rekan media. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Izinkanlah saya memulai presentasi saya. Saya akan men-share screen sesuai dengan judul yang dimintakan ke saya adalah mengenai
Bagaimana mengatasi tantangan perawatan pasien kanker melalui teknologi yang inovatif. Bagaimana keadaan ini kita bisa diatasi di Indonesia yang tercinta ini. Baik, ini adalah outline dari pembicaraan yang akan saya lakukan hari ini. Kita mulai dengan apa sih kanker? Kanker adalah suatu pertumbuhan yang tidak balance dari suatu sel karena tidak terkontrolnya gen-gen pengatur pertumbuhan dan gen-gen pengatur kematian. Di mana pertumbuhan yang tidak balance tersebut ternyata mempunyai kemampuan untuk berkembang baik melalui pembuluh darah pembuluh limfe maupun pembuluh darah dan bisa kemana saja, mampu hidup di organ-organ lain. Nah, dikatakan kita lihat bahwa dindingnya sangat tidak teratur dan dikatakan bahwa dapat menyebabkan life threatening, jadi dapat menyebabkan prognosis yang sangat tidak baik, khususnya bila terjadi penyebaran seperti ini. Dan asalnya dari mana? Asalnya dari mana saja seluruh bagian tubuh dapat merupakan asal dari kanker. Kenapa dia merupakan life threatening? Karena kita lihat bahwa hasil pengobatan kanker sangat tergantung pada stadium. Semakin tinggi stadium, maka kemungkinan 5-year survival rate itu kurang lebih sekitar 25%, bandingkan dengan kalau stadium 1. Di mana pada stadium 1, 5-year survival rate-nya bisa mencapai 90 bahkan 95%. Nah, radioterapi. Kenapa radioterapi sibuk dengan kanker? Karena 50% dari pasien kanker akan menjalani terapi radiasi. Dan di dalam pengobatan radiasi, 90% kita hanya mengobati pasien kanker. Itulah bagaimana hubungan kami dengan pasien kanker. Kalau kita lihat di dunia, ternyata terjadi peningkatan beban dari cancer. Kalau tahun 2017 nomor 4, sekarang menjadi nomor 2007 menjadi 2017, nomor 4 menjadi nomor 2. Dan kita bisa lihat di sini peningkatan secara signifikan new cases di dunia dari 12,6 tahun 2008 menjadi hampir 30 juta di tahun 2040. Dikatakan bahwa 1 di antara kematian itu adalah disebabkan oleh karena kanker pada tahun 2040. Bahkan 1 di setiap terdiagnosa kanker dan setiap 2 detik ada kematian karena kanker. Dan 70% terjadi di mana? Di developing country termasuk Indonesia. Nah, kita lihat salah satu regio kita adalah Asia, yang kita tahu bahwa 60% dari penduduk dunia hidup di Asia, dengan diversity 5% adalah low income, 65% middle income, dan 30% high income. Kita lihat bahwa angka kejadian kanker dan angka kematian kankernya sangat tinggi. Dan tertinggi di antara regio di dunia lainnya. Dan bagaimana di Indonesia, inilah data di Indonesia, juga sama bahwa terjadi peningkatan angka kanker tahun 2012 dari nomor 4 menjadi ranking nomor 2 di tahun 2017. Dengan angka kejadian adalah 1,3 di antara 1.000 dengan prevalensi 1,8 di antara 1.000. Data ini kami ambil dari 1,3 ini dari Globokan 2018 dan 1,8 ini adalah dari Riskesdas. Menduduki 1,9% dari semua kejadian kanker di dunia. Kita bisa cermati bahwa terjadi peningkatan insiden kurang lebih 70% dan peningkatan mortality terjadi pada 78% saat ini di Indonesia. Nah, kita sekarang melanjut kepada journey dari cancer dan apa intervensi yang kita bisa lakukan. Dari mulai sel sehat, abnormal, pre-invasive cancer, sampai kematian. Kematian ini belum tentu karena cancer, karena banyak cancer yang bisa disembuhkan. Intervensi apa yang kita bisa lakukan sepanjang perjalanan dari kanker ini? Kalau kita lakukan menjauhi faktor resiko, kita sebut sebagai pencegahan primer. Kalau kita melakukan pemeriksaan rutin sehingga kita bisa menyetop suatu kejadian untuk berlanjut menjadi kanker, kita sebut sebagai secondary prevention. Sedangkan kalau kita melakukan intervensi di daerah ini, tentunya itu adalah yang disebut sebagai pengobatan atau terapi.
Nah, kita berbicara terapi ini, kita tahu ada 3 tonggak besar adalah sistemik terapi, pembedahan, dan radioterapi yang kita akan bicarakan lebih lanjut lagi. Dari suatu meta-analisis besar yang dilakukan oleh Profesor Michael Barton, ditemukan bahwa hampir 50, di atas 50% dari semua penderita kanker akan menjalani terapi radiasi dalam salah satu bagian fase dari penyakitnya. Dan dengan berbagai indikasi, dapat indikasi definitif, yaitu sebagai pengobatan utama, atau bersama dengan modalitas lain dalam kombinasi kemoradiasi misalnya, atau kombinasi dengan pembedahan, dalam adjuvan setting, juga bersama dengan pengobatan lain, sebagai terapi paliatif, dan bahkan sedikit sekali tadi kita katakan 99% menterapi kanker, ada 1% lesi-lesi yang bukan kanker juga membutuhkan terapi radiasi. Nah, sebenarnya apa sih terapi radiasi? Terapi radiasi adalah suatu pengobatan dengan menggunakan ionizing yang kita sebut sebagai ionizing irradiation, yaitu ionizing irradiation. Apa yang disebut sebagai ionizing irradiation? Yaitu sinar yang bila mengenai atom maka mampu untuk melepaskan elektron dari kulit atom tersebut, elektron yang mempunyai kekuatan. Itulah kenapa dikatakan bahwa ionizing irradiation itu adalah berenergi nuklir. Nuklir itu berasal dari macam energi nuklir atau ionizing irradiation yang biasa digunakan dalam terapi radiasi. Kita lihat di sini dalam bentuk perbandingan dari besarnya, ini adalah menggambarkan massa. Jadi ada berbagai macam ionizing irradiation yang dapat digunakan sebagai terapi radiasi. Dari kelompok yang tidak mempunyai massa, yang merupakan gelombang elektromagnetik, itu adalah X-ray atau gamma ray. Kemudian mulai elektron mempunyai massa akan tetapi sangat kecil. Nah, inilah yang banyak diributkan, diisukan saat ini akan ada di Indonesia adalah proton. Proton adalah suatu sinar pengion yang mempunyai massa. Tapi yang paling high-end saat ini adalah heavy ion yang disebut sebagai karbon. Apa pengaruh massa ini? Dengan adanya massa mempunyai daya destruktif yang lebih besar. Tapi harus cermat-cermat diatasi karena daya destruktif itu harus terjadi pada sel target. Nah, kenapa ada gambar peringatan kalau ada radioterapi? Di mana-mana center onkologi radiasi selalu mempunyai tanda peringatan tersebut. Karena kita bermain dengan modalitas pengobatan yang tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Sehingga kita bisa nggak tahu ada di mana gitu loh. Tapi efeknya itu adalah long life. Ini adalah salah satu contoh seorang anak pada awal tahun 1900 mendapat terapi radiasi dan efek yang terjadi di bawah hingga seumur hidup. Dan katakan jadi irreversible efek radiasi dan tidak ada antidot. Sehingga sangat penting sekali kalau kita lihat skema ini adalah bagaimana skema terapeutik ratio, bagaimana kita bisa memisahkan efek pada jaringan normal yang merah ini dan efek pada daerah tumor yang hijau. Semakin terpisah akan semakin baik. Nah, bagaimana caranya? Itulah kita lihat dalam perkembangan dari radioterapi. Bagaimana cara memisahkan yang hijau dengan yang merah ini? Ada 3 hal yang penting. Pertama adalah dose sculpting. Dengan teknik yang disebut intensity modulated radiotherapy, kita bisa memahat dosis, kita memahat beam yang akan kita deliver ke arah target sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, yang kedua adalah bagaimana penyampaian ini bisa tepat pada daerah yang kita inginkan atau yang disebut sebagai hitting the target, maka harus ada imobilisasi supaya pasien itu diam, kemudian kita verifikasi bahwa benar akan tempat yang kita sudah pahat tadi kita akan tempatkan di tempat yang benar. Nah, sehingga kita bisa menghitting target dengan avoiding other tissue, menghindarkan jaringan lain yang tidak perlu untuk terkena radiasi. State of the art dari radioterapi adalah seperti itu.
Dan sehingga teknik IMRT, IGRT, dan 4DCT merupakan teknik yang sangat diperlukan saat ini untuk pengobatan radioterapi dengan kualitas yang baik. Nah, kita berbicara target. Bagaimana kita menentukan target? Target itu bisa ditemukan dengan berbagai pemeriksaan sebelum pasien itu datang ke center radioterapi. Yang terpenting adalah adanya imaging. Kita ketahui bahwa perkembangan radioterapi sangat sejalan dengan perkembangan imaging. Dengan imaging, dengan CT scan, MRI, PET CT, kita akan mendapatkan, oh ini target kita yang bentuk ini, yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, tugas kita sebagai seorang radiation oncologist adalah menemukan, membentuk BIM kita sehingga sesuai dengan bentuk target tersebut. Itu ada tekniknya, caranya. Teknik yang metode yang bisa melakukan itu yang tadi saya sudah sebutkan, yang disebut sebagai IMRT. Nah, di samping itu juga harus bisa mengatasi kalau target itu gerak-gerak, apa yang kita harus lakukan? Nah, teknik itu disebut sebagai image guided. Nah, dengan berkembangnya yang disebut sebagai theranostic imaging atau biologic imaging, kita bisa membentuk dose painting. Karena di dalam suatu target belum tentu mempunyai aktivitas kanker yang sama. Ada bagian yang aktivitas lebih tinggi, ada bagian yang aktivitasnya lebih rendah. Sehingga kita bisa mengatur dosis pada daerah tersebut yang disebut sebagai dose painting. Ini adalah contoh secara skematik. Yang ungu ini adalah bagian, ini adalah tumor kita. Ini bentuk ini adalah ini tumor. Kemudian target kita, kalau kita menggunakan 2D, maka yang biru ini yang terkena. Banyak daerah di luar dari yang ungu tadi, ini adalah daerah normal yang terkena radiasi. Sehingga therapeutic ratio ini tidak bisa tercapai dengan baik. Kalau 3D mulai lebih 3D, 2D itu adalah 2-dimensional, 3-dimensional, mulai mendekat, akan tetapi masih banyak daerah yang terkena. Nah, ini adalah MRT. Intensity modulated radiotherapy memungkinkan kita mendapatkan suatu conformity index yang mendekati 1. Tandanya BIM kita bisa pahat hampir sesuai dengan target yang ada, yang kita inginkan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana melakukan hal itu? Pertama, pasien harus di CT planning. Ingat, ada CT planning. Kemudian kita harus mendelineating, menggambar mana daerah target, mana daerah organ at risk, organ yang tidak boleh terkena radiasi. Kemudian semua itu di online dikirimkan ke treatment planning. Di treatment planning itulah kita, nah ini adalah kita menggambar mana daerah dose painting, mana yang diperlukan dosis tinggi, di mana diperlukan dosis yang lebih rendah karena aktivitas tumornya lebih rendah. Nah, kemudian kita lakukan treatment planning. Nah, dengan treatment planning ini kita berusaha, maaf ini gambarnya tidak sama, terbalik. Jadi kita persis menemukan bahwa di daerah ini dosisnya akan lebih tinggi. Kalau dari treatment planning itu berbeda warna, itu berbeda dosis. Nah, dosisnya ini lebih tinggi, sementara di daerah sekitarnya ini adalah lebih rendah. Dan juga kita bisa melihat dose volume histogram. Kita bisa melihat di sini bahwa daerah target harus mendekati 100%, sementara organ at risk harusnya adalah serendah-serendah mungkin di sini. Mendapat dosis yang sangat rendah. Sekarang artinya adalah kita sudah punya nih peluru yang kita sudah buat. Ini adalah yang akan kita kirimkan ke daerah target. Kemana kita mengirimkannya? Nah, next step-nya ini adalah bagaimana pasiennya kita verifikasi di pesawat, bisa dilakukan dengan 2D verifikasi menggunakan EPIT, atau dengan 3D image yang disebut sebagai cone-beam CT. Cone-beam CT kita lihat, kita cocokkan bahwa yang kita rencanakan dengan apa yang ada di pesawat pada pasien itu adalah sampai sama dengan tingkat keakuratan di bawah dari 1 mili, barulah kemudian pasien itu diradiasi. Sedemikian panjangnya proses tersebut, sehingga dalam memproduk satu pasien terapi radiasi, kita bukan hanya memerlukan modalitas utama, kita memerlukan modalitas pendukung CT simulator maupun treatment planning system sesuai level yang kita inginkan. Ini contoh lain hanya pada kanker payudara. Kalau kita menggunakan 3D konvensional teknik, kita lihat bahwa bagian paru banyak yang terkena. Sedangkan kalau kita menggunakan teknologi yang lebih mutakhir, 3D, field in field atau tomoterapi, mulai kita mengurangi
MRT kita sudah mengurangi. Tapi yang terbaik apa yang disebut dengan tomoterapi. Paru dapat kita kikis sehingga tidak mendapatkan paparan dosis radiasi yang tidak diinginkan. Ini adalah teknik lain yang disebut stereotaktik body radioterapi. Diperlukan suatu imobilisasi yang sangat-sangat akurat. Kemudian bahkan pasien bisa divakum di meja. Kemudian dilakukan lokalisasi dan ditentukan satu titik area yang kita ingin radiasi dengan dosis per fraksi yang tinggi sehingga jumlah fraksinya tidak banyak. Itu yang disebut stereotaktik body radioterapi dengan hipofraksi. Dengan teknik ini kita bisa menyinar hanya sebagian dari tulang belakang yang terkena kanker dengan mengamankan baik medula spinalis di depannya maupun tulang di atas atau di bawahnya. Ini adalah, ini sangat menarik. Pada waktu 2007 kita menginstall satu alat yang disebut sebagai Synergy S. Kita lihat bahwa alat tersebut sudah punya integrated built-in dari CT scan di pesawat tersebut. Ini yang dua sayap ini adalah CT scan. Karena mutlak kalau kita melakukan high tech maka kita harus melakukan verifikasi dengan terbaik adalah dengan 3D imaging atau dengan CT scan. Nah, hingga saat ini alat ini masih bisa mengikuti berbagai perkembangan teknologi yang ada saat ini di dalam pelayanan radioterapi. Karena pada waktu kita memberi alat ini baru keluar. Saya hanya ingin memberikan message bahwa kalau kita ingin memilih suatu alat, maka jangan terlalu memilih alat yang terlalu lama. Karena apa? Karena lifetime dari alat radioterapi itu sangat panjang. Bisa sampai 15 tahun. Sehingga kalau ini alat waktu itu kita beri baru usia 5 tahun, sehingga saat ini dari mulai produknya adalah 20 tahun dan masih bisa berfungsi dengan baik. Kan tetapi kalau kita membeli alat sudah usianya 20 tahun atau 15 tahun gitu, tahun 97, akan berapa lama kita bisa pakai? Karena tentunya mempunyai suatu usia tertentu. Ini adalah teknik lain yang disebut sebagai stereotaktik radiosurgery. Kalau kita mengenal apa yang disebut sebagai gamma knife, kita sudah memulai tahun 2008 dengan yang disebut sebagai X-knife. Jadi kita tidak menggunakan sinar kobalt, tapi kita menggunakan sinar X, sehingga disebut sebagai X-knife. Jadi prosesnya semua sama yang disebut sebagai stereotaktik radiosurgery. Jadi kami sudah memulai dari tahun 98 dengan menggunakan rigid frame yang disebut Lexel G frame. Kemudian, next step adalah tentang volumetric modulated arc therapy, di mana tidak puas dengan hanya step and shoot, maka kita teknologi berpindah ke arah bagaimana menggunakan rotasional gantry. Jadi gantry ini bisa berputar 360 derajat, tapi sambil dia berputar MLC atau kolimasi yang ada di dalam gantry tersebut bergerak. Tujuannya hanya satu, untuk mendapatkan suatu conformity index yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Tidak puas lagi, masih berlanjut lagi dengan yang disebut sebagai O-Linac. Kenapa disebut O? Karena dia berada di dalam satu tabung yang menyerupai CT scan. Ada dua yang available di market saat ini adalah tomoterapi dan Halcyon. Nah, ini adalah Halcyon yang saat ini baru terinstall di unit pelayanan onkologi radiasi, di mana keunggulan yang terpenting dari Halcyon adalah waktu yang monitor unit yang sangat tinggi, sehingga dapat mempersingkat waktu pengobatan. Dengan lebih singkat waktu pengobatan artinya apa? Keakuratannya akan sangat meningkat. Dan yang paling penting adalah mempunyai beam stopper. Dengan adanya beam stopper, maka kita tidak memerlukan ruangan yang dengan ketebalan sesuai dengan energi alat tersebut adalah 6 MV. Nah, ternyata teknologi yang disebut sebagai tomoterapi itu, O-Linac ini dapat menghasilkan hal-hal yang tidak pernah terfikir oleh kami pada saat kami belajar. Misalnya, kita bisa melakukan radiasi pada seluruh kepala, otak, tapi bagian di dalamnya ada yang diamankan, yaitu hipokampus.
sebagai bagian yang sangat penting dalam susunan saraf pusat. Atau kita bisa menyinar hanya kulit kepala, seperti ini, hanya kranium, kulit kepala kita bisa sinar tanpa mengganggu otaknya. Atau kita juga bisa menyinar seluruh kepala sampai ke bawah, dan hal-hal tersebut hanya bisa dilakukan dengan tomoterapi. Ini adalah tomoterapi kami yang diinstal pada tahun 2017. Nah, sekarang jelas bahwa semua peralatan memerlukan alat verifikasi. Yang terbaik adalah kalau alat verifikasi itu adalah 3D, sehingga bisa dicocokkan persis dengan perencanaan terapi yang juga 3D dengan tingkat keakuratan bisa mencapai di bawah 1 mili. Jadi ada yang disebut sebagai cone beam CT, bisa megavoltage atau kilovoltage. Nah, seperti ini dengan keakuratan 1 mili. Nah, kemudian kalau kita menggunakan high technology seperti IGRT, SBRT, SRT yang tadi sudah kita sebutkan, maka wajib menggunakan cone beam CT. Brachytherapy meletakkan sumber radiasi sedekat mungkin dengan target dengan ditusukkan atau dimasukkan intrakaviter juga berkembang saat ini dengan penggunaan CT guided yang disebut sebagai CT guided brachytherapy. Buat apa semua teknologi tersebut? Intinya adalah satu, hanya ingin meningkatkan keakuratan presisi dengan conformity index diharapkan mendekati 1, dan ini dapat kita lihat dari hasil satu penelitian dengan menggunakan IMRT dengan IGRT, kebetulan dengan tomoterapi, bisa menurunkan dosis pada organ atris, organ yang tidak diharapkan terkena radiasi, karena kalau terkena radiasi akan memberikan dampak efek samping. Bagaimana sekarang radioterapi di Indonesia? Sekilas saja saya akan memperlihatkan bahwa berdasarkan cara perhitungan kebutuhan onkologi radiasi di pelayanan onkologi radiasi di suatu negara berdasarkan International Atomic Energy Agency dengan sudah menggunakan efisiensi model, yaitu dengan maksimal capacity dan hipofraksi, ternyata kita masih sedikit di bawah 40% dari gap yang kita miliki, dari apa yang kita miliki dengan apa yang kita butuhkan. Nah, ini adalah sebarannya. Saat ini kita mempunyai 45 radioterapi facility, 73 mesin yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau yang biru muda ini adalah tidak ada akses, jadi belum ada akses seperti di Maluku, di Ambon, dan di bagian barat dari Kalimantan. Jadi kita lihat perbedaan warna ini memperlihatkan perbedaan berapa alat radiasi per populasi penduduk. Kalau yang ungu ini ada 2 di daerah Yogyakarta dan di Jakarta, bahwa kita sudah mempunyai peralatan radiasi lebih dari 1 untuk 1 juta penduduk. 1 juta penduduk itu adalah standar yang diterapkan oleh International Atomic Energy Agency. Tapi kita lihat bahwa sebarannya masih sangat bervariasi. Rencana pada tahun 2021 ini mundur karena adanya COVID, maka akan terjadi peningkatan, yaitu 67, tadi 45 ya, 67 radiative facility dengan 100 equipment yang akan tersebar di seluruh Indonesia. Kita lihat daerah yang biru muda berkembang, ternyata daerah yang tidak terapproach dengan radioterapi menurun. Dan rencana pengembangan ini yang disusun oleh organisasi profesi didasarkan kepada density penduduk dan jarak atau geografik. Ini adalah roadmap yang tadi sudah dijelaskan. Roadmap ini kita bagi sebagai draft aja dalam 9 regio yang berdekatan, dan untuk mencapai kurang lebih 70% dari kebutuhan. Kita tidak bermimpi untuk mempunyai 100%. Kenapa? Karena pertumbuhan radioterapi ini harus sejalan dengan
pelaksanaan dari National Cancer Control Program secara keseluruhan. Termasuk di situ adalah cancer awareness. Jadi kalau tidak, maka perkembangan radioterapi tidak bisa terlepas dari National Cancer Control Program. Oleh karena itu, roadmap kita lihat adalah sampai 2030-2035. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi bahwa negara kita terdiri dari kepulauan, 17.000 pulau yang sangat bervariasi. Tentunya tidak semua center radioterapi memerlukan suatu teknologi yang high-end dan juga menerapkan apa yang sudah diterapkan dalam pelayanan medik di negara kita adalah referral system. Jadi kalau kita lihat semua center-center radioterapi yang ada mempunyai level, ada level 3, level 2, level 1A, level 1B. Apa itu? Itu adalah level dari kemampuan pelayanan radioterapi yang dapat diberikan. Yang paling sederhana ini harusnya tidak boleh lagi adalah 2D, 3D, kemudian di level 2 harus bisa dilengkapi dengan IMRT, dan di level 3 tentunya bisa melakukan apapun juga teknologi yang ada saat ini. Nah, apa yang disebut sebagai 9 regio tadi adalah seperti ini. Hanya kita ingin melihat apakah referral system bisa dilakukan di dalam regio tersebut. Level 1A, level 1B, level 2. Tandanya hampir di semua regio tersebut terdapat level 2, kecuali di Kalimantan. Nah, artinya mereka bisa melakukan referral di daerah tersebut tanpa harus mengirimkan pasien tersebut ke daerah yang jauh hanya untuk mendapatkan pengobatan dengan level yang lebih tinggi. Sedangkan untuk level 3 ada 2, adalah di RSCM dan di Murni Teguh, rumah sakit swasta yang tentunya untuk high-tech ini lebih melayani pasien yang disebut sebagai pasien umum atau pasien private. Nah, sekarang di mana letaknya pelayanan kanker terpadu yang ada di RSCM yang baru diresmikan pada awal dari masa COVID ini untuk mewujudkan pelayanan kanker yang multidisiplin dan terintegrasi di bawah satu atap berdasarkan kesepakatan bersama dan standar guideline yang sudah ada. Kami memiliki beberapa high technology equipment yang beberapa di antaranya merupakan pertama di Indonesia, misalnya tomoterapi merupakan pertama di Indonesia, Halcyon juga, dan 4DCT. Ada 2 di Indonesia, yaitu di Murni Teguh dan di RSCM, di mana dengan peralatan-peralatan itu kita bisa melakukan 4D radioterapi. Kita lihat apa sih 4D radioterapi? Yaitu kita mempunyai 4D CT image, 4D treatment planning, dan 4D treatment delivery. Apa di yang terakhir? Di terakhir adalah we can solve the problem of movement. Jadi kita bisa menghadapi masalah pergerakan dari target. Tadi kita sudah berbicara menemukan target, membentuk target, sekarang menghadapi bagaimana pergerakan target tersebut. Ini salah satu contoh. Kalau kita mengambil pergerakan semua target itu, motion inklusif, maka target radiasi menjadi besar. Tandanya banyak daerah normal yang juga terkena radiasi. Ini adalah yang disebut gated, jadi respiratory gated. Jadi dia hanya on pada waktu target tersebut masuk di daerah lapangan radiasi kita tentukan. Sedangkan ini track ini adalah terlalu complicated untuk diterapkan saat ini di Indonesia, di mana diberikan marker di dalam target tersebut dan target tersebut diikuti. Intinya dari semua ini adalah bagaimana kita mengurangi efek samping. Jadi ini ada beberapa respiratory movement management. Yang pertama adalah gated, beam on off. Kelemahannya waktu radiasi menjadi lebih lama. Yang kedua adalah pasien disuruh menahan nafas, begitu menahan nafas kemudian baru radiasi. Tentunya kurang nyaman bagi pasien. Kemudian ditekan supaya pergerakan nafasnya tidak terlalu banyak, jadi forced shallow breathing, itu juga kurang nyaman buat pasien. Ini yang ternyaman untuk pasien tapi agak sulit untuk saat ini dilakukan di Indonesia. Ini kurang lebih grafiknya. Nah, kita berbicara tentang high-tech. Padahal ada suatu istilah, the higher you climb, the harder you fall. Tandanya adalah quality dan safety harus
diperhatikan. Ini adalah bagaimana proses radioterapi merupakan suatu yang prosedur yang kompleks sehingga mudah sekali akan terjadi incidents atau initiating event, di mana juga tadi sudah disebutkan efeknya adalah long life, tidak ada antidotnya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Semua radiation accident itu tercatat secara baik di International Atomic Energy. Kenapa? Bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling belajar supaya tidak melakukan hal yang sama. Misalnya adik kita, anak kecil kita, cucu kita ini dan ibu ini terkena dampak dari Costa Rica accident miskalibrasi dari kobalt 60 sehingga terkena menjadi paraplegi dan tetraplegi dan tidak sama sekali bisa bergerak kecuali bernafas. Dan tahun 2001 juga ada accident di Poland karena interlock failure neck menghasilkan seperti ini. Hal itu tidak boleh terjadi sehingga prioritas dalam terapi radiasi adalah patient safety dan quality dan harus diusahakan risk itu adalah mendekati nol. Saat ini banyak sekali digunakan lean management, mulai digunakan dalam pelayanan radioterapi. Kalau kita lihat bahwa prosedur QA/QC, kalau kita berbicara tentang radiation safety, mencegah radiation accident, maka kita harus bicara tentang prosedur quality assurance dan quality control. Itu sudah harus dilakukan dari saat kita membangun suatu center radioterapi atau kita menambah alat di dalam center yang sudah ada. Bagaimana building design dan yang pink-pink ini adalah proses quality assurance, quality control yang harus dilakukan termasuk building permit, kemudian acceptance test, commissioning test kita harus melalui prosedur tersebut, environment exposure survey, baru proses ini bisa berjalan sampai melakukan pelayanan. Nah, apa tindakan QA/QC yang harus dilakukan pada saat kita melakukan pelayanan yang disebut sebagai multi-layer prevention concept, di mana initiating event yang sangat mudah terjadi karena kita bekerja dengan suatu prosedur yang sangat kompleks, tidak menjadi accident yang mengakibatkan cedera. Kalau kita gunakan hanya satu filter untuk protection, maka pasti masih ada yang lolos. Maka kita harus melakukan multi-layer. Sehingga kita harapkan initiating event atau incidents itu tidak akan menjadi accident yang menyebabkan cedera. Caranya adalah bagaimana? Untuk menghasilkan suatu produk terapi radiasi pada suatu pasien, ini adalah step-step yang dilakukan. Dan ini semua harus disertai dengan mekanisme quality QA/QC. Misalnya ada ini yang kuning ini pre-quality control. Kalau semua tidak tercontreng, ini tidak bisa lanjut ke step selanjutnya. Demikian juga dengan pre-quality control 2. Kalau tidak terisi dengan baik, tidak boleh lanjut ke step selanjutnya. Demikian kami melakukan menerapkan multi-layer filtering, incidents tidak menjadi accidents. Kita lihat di sini sangat banyak sekali tanda tangan yang disebut sebagai internal sign, independent internal sign. Jadi dilakukan oleh orang yang independen, bukan orang yang melakukan tindakan tersebut, sehingga diharapkan radiation safety bisa menjadi culture di dalam suatu center. Nah, pada waktu awal kami mulai memikirkan mutu pada tahun 2010 kita mulai ikut program ISO, maka ini adalah bisnis proses kita dari mulai pasien masuk sampai pasien keluar. Kita bisa lihat di sini berbagai checkpoint dari satu pasien sebelum pasien masuk mendapat terapi radiasi sampai pasien keluar yang harus dilalui sehingga mencegah incidents itu tidak menjadi accidents. Nah, do we do what we say we do? Itu adalah hal yang sangat penting. Apakah yang kita ucapkan ini kita lakukan? Satu-satunya untuk mengetahui do we do what we say we do adalah hanya satu, adalah audit. Independent audit. Kami rumah sakit dan juga
departemen melakukan independent audit untuk rumah sakit ada GCI dengan IPSG goal-nya, tentu merupakan suatu hal yang baik sekali untuk menjadi culture di dalam departemen kami. Akan tetapi kami juga mempunyai Quattro, pernah dilakukan Quattro pada tahun 2006 dan 2010 langsung oleh International Atomic Energy Agency yang menilai bukan hanya dari proses tapi juga dari equipment dan bagaimana struktur dari human resource. Tapi yang terpenting, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang hingga saat ini dari tahun 2010 adalah ISO. ISO accreditation dilakukan di instalasi kami setiap 6 bulan, dan itu akan menjaga culture safety kita tetap terpelihara, sustain, do we do what we say we do. Itu adalah hal yang sangat penting. Tadi karena disinggung tentang COVID, intinya adalah tidak mungkin pasien kanker itu di delay pengobatannya, sehingga di semua center radioterapi itu buka seperti yang telah dinyatakan oleh Ibu Lis dengan beberapa penyesuaian. Bahkan pasien COVID pun kami lakukan radiasi bila ada indikasi yang memang tidak bisa ditolak. Sehingga sebagai kesimpulan, inovatif teknologi kita perlu. Jelas untuk memberikan kenyamanan dan keamanan dalam memberikan terapi radiasi pada pasien yang sangat membutuhkan di masyarakat kita untuk mendapatkan hasil yang seperti yang diharapkan. Dan safety culture merupakan hal yang harus dipelihara, menjadi suatu budaya kerja di setiap tempat yang menggunakan energi nuklir bagi kehidupan, khususnya dalam pelayanan radiasi adalah merupakan pengguna energi nuklir dengan energi tertinggi sampai 20 megavolt dalam kehidupan manusia, yaitu dalam pengobatan. Akan tetapi untuk menyelenggarakan suatu quality and safe radioterapi service diperlukan banyak sekali elemen dan harus dipayungi dengan suatu political commitment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Profesor Suhartati atas presentasinya sangat eye-opening and mind-blowing sekali, Bu. Kita banyak tahu di sini jadi tentang kanker, dan tentunya teman-teman media dan para simpatisan di luar sana ingin bertanya. Mudah-mudahan Ibu bisa stay nanti ya. Kita akan memberikan kesempatan ke Dr. Henry, tapi sebelumnya saya ingin minta perhatian sejenak untuk menyambut terlebih dahulu dan memberikan kesempatan untuk memberikan sambutannya Profesor Dr. Abdul Qadir, PhD, spesialis THT, Kepala Leher, Konsultan Manajemen Rumah Sakit. Beliau adalah Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Suatu kehormatan Pak bisa hadir di sini dan menyambut Bapak. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Yang kami hormati Ketua Polri, Prof. Suhartati, Direktur Utama RSCM, Pimpinan Varian Medical System, dan Bapak Dirjen sekalian yang saya hormati. Untuk mengawali paparan saya hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Varian Medical System dan tentunya ke PT Polri dalam penyelenggaraan webinar pada hari ini guna membantu pelayanan kanker tetap berjalan selama COVID-19 melalui inovasi teknologi. Tidak lupa juga saya mengucapkan apresiasi kepada RCM atas dukungan pada acara hari ini. Slide-nya bisa ditampilkan. Peningkatan akses pelayanan kanker di rumah sakit dalam adaptasi kebiasaan baru. Slide berikut. Ya, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa secara epidemiologi, Indonesia saat ini mengalami beban ganda. Di satu sisi masih tingginya prevalensi penyakit menular, sedangkan di sisi lain penyakit tidak menular juga semakin tinggi termasuk penyakit kanker. Sekarang ini juga beban kita bertambah berat dengan adanya penyakit emerging dan re-emerging
yang masih mengancam. Dan tentunya sekarang ini dengan adanya pandemi global COVID-19 yang masih tengah berlangsung. Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, slide berikut. COVID-19 ini tentunya menjadi tantangan bagi pelayanan kanker di Indonesia. Pertama, pasien kanker dengan COVID kondisinya pasti lebih buruk. Kebutuhan akan ventilator lebih besar dan risiko kematian lebih tinggi. Kenapa? Karena pasien kanker dengan COVID ini tentunya kondisinya masih lebih buruk dibandingkan kalau tidak ada COVID. Kedua, diagnosis mungkin tertunda karena program screening dan layanan diagnostik telah dikurangi dan pasien deteksi dini enggan datang ke rumah sakit. Yang ketiga, treatment PPI berubah dalam rangka meminimalkan potensi paparan pasien kanker terhadap COVID-19 dan juga untuk mengurangi risiko selama operasi atau terapi radiasi. Dan yang keempat tentunya pasien menerima perawatan yang kurang optimal atau tertunda karena adanya COVID-19. Ini semua adalah masalah buat kita semua di masa pandemi COVID-19 ini sehingga menjadi tantangan buat kita. Bagaimana melayani pasien kanker di masa COVID-19 ini? Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, slide berikutnya. Bagaimana dengan slide berikut? Bagaimana dengan arah kebijakan pelayanan kesehatan? Seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang baik di tingkat primary healthcare maupun di tingkat pelayanan kesehatan spesialistik atau rujukan. Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut itu tentunya mempunyai peranan yang sangat besar. Penguatan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kanker di Indonesia terdiri dari pertama adalah program peningkatan akses. Peningkatan akses ini tentunya harus didukung dengan sarana prasarana, kompetensi dan alat kesehatan. Di samping itu yang tentunya adalah yang kita harapkan adalah program peningkatan mutu. Oleh karena itu maka semua rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan termasuk pelayanan kanker itu haruslah melakukan akreditasi. Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, untuk peningkatan kompetensi Paskes dalam melanjutkan akses dan mutu layanan, maka fokus utama Kementerian Kesehatan adalah bagaimana melakukan pemenuhan sarana. Jadi kita harapkan nantinya ini pemenuhan sarana radioterapi itu tidak cuma terpusat di daerah-daerah kota besar, tapi kita juga harus mengisi layanan radioterapi dan pelayanan kanker ini sampai ke pelosok-pelosok tanah air, khususnya di Indonesia bagian tengah dan bagian timur. Diinginkan juga dengan sumber daya kesehatan, alat kesehatan, farmasi, dan akreditasi serta sistem rujukan yang sesuai dengan standar. Ya, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat slide berikutnya, nah, coba kita lihat di sini, sebaran pelayanan radioterapi di Indonesia. Di sini terlihat bahwa pelayanan radioterapi terbanyak masih ada di Pulau Jawa, dan yang kedua adalah menyusul Sumatera. Oleh karena itu kalau kita lihat di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur, ternyata jumlah layanan radioterapi itu sangat kurang. Inilah yang jadi kendala kita selama ini, sehingga kita tentunya tidak bisa berhenti untuk cuma menyiapkan alat itu di daerah-daerah kota-kota besar seperti Jakarta dan Sumatera, Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu memang salah satu program Kementerian Kesehatan tahun depan itu sedapat mungkin kita akan menempatkan pesawat-pesawat radioterapi di daerah-daerah sampai ke Indonesia bagian timur dan bagian tengah. Memang kendalanya adalah satu, adalah masalah SDM. Oleh karena itu pada kesempatan ini tentunya kami meminta kepada Ketua Polri, Prof. Suhartati, dan sekaligus sebagai juga mungkin pusat pendidikan radioterapi di Indonesia, untuk dapat mempersiapkan tenaga-tenaga SDM, radioterapis, radiologi onkologi, untuk kita tempatkan di Indonesia bagian timur dan bagian tengah. Oleh karena di sana juga adalah masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia yang juga berhak untuk mendapatkan layanan-layanan spesifik radioterapi seperti itu. Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, di dalam pelayanan kanker ini, tentunya slide berikutnya, di dalam pelayanan kanker ini, tentunya modalitas yang kita bisa gunakan tidak cuma radioterapi, tetapi juga kita membutuhkan pelayanan kemoterapi. Oleh karena itulah maka pelayanan kemoterapi sudah dapat dilakukan di beberapa rumah sakit Indonesia. Saat ini jumlah konsultan hematologi onkologi medik baru berjumlah 99 orang, kemudian ada trainingnya sebanyak 59, dan ada beberapa internis plus yang dilatih untuk melakukan
kemoterapi itu sebanyak 114 orang. Dengan segala sebarang yang lebih banyak juga adalah ada di Indonesia bagian barat. Seperti itu. Oleh karena itulah maka ini tantangan kita semua. Tentunya bagaimana menghasilkan output atau jumlah konsultan hematologi polimedik ini semakin banyak sehingga mereka bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Rasanya kita tidak adil kalau saudara-saudara kita yang ada di Papua, yang ada di NTT, yang ada di Sulawesi Barat misalnya, itu tidak bisa mendapatkan layanan kemoterapi dan radioterapi. Oleh karena itu memang sekarang ini pusat pengembangan kita untuk pelayanan kesehatan khususnya kanker ini kita kearahkan ke Indonesia bagian timur dan ke Indonesia bagian tengah. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, bagaimana dengan pelayanan kanker dengan pendekatan continuum of care? Seperti kita bersama bahwa program pengendalian kanker ini harus dilakukan secara komprehensif. Mulai dari pencegahan, deteksi dini dan screening, diagnosis dan terapi, pengawasan, penelitian, hingga rehabilitasi dan paliatif. Dengan demikian maka seluruh lapisan masyarakat akan peduli dan mau berperan aktif dalam penanggulangan kanker yang efektif, efisien, bermutu, terjangkau, dan berkesinambungan. Namun dengan adanya COVID-19 ini menjadi tantangan tersendiri buat kita semua. Maka dari itulah maka diperlukan inovasi pelayanan kanker dan juga inovasi teknologi guna mengantisipasi tantangan yang dihadapi. Hal utama yang juga penting dilakukan adalah dengan melakukan redesain sarana dan prasarana rumah sakit agar pelayanan kanker tetap berjalan dengan optimal. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, slide berikutnya, bagaimana kerangka konsep pemenuhan sarana prasarana datang Alkes di era adaptasi kebiasaan baru. Slide berikut. Ya. Tentunya untuk bisa melakukan pemenuhan sarana prasarana dan Alkes di era adaptasi kebiasaan baru, maka rumah sakit tentunya diharapkan melakukan review terhadap pemenuhan sarana prasarana ini. Pertama adalah adanya studi kelayakan. Kita melakukan studi kelayakan tentunya dengan melihat kembali kajian pola penyakit, kemudian kelayakan pasien sedang menangani kasus, dan kajian kapasitas pelayanan. Yang kedua adalah mengembangkan master plan pengembangan. Oleh karena itu, program pemenuhan program layanan, SDM, sepadan pembiayaan serta pentahapan. Dan tentunya adalah melakukan penataan kembali tentang alur proses pelayanan. Oleh karena itu, maka tentunya kita harus melakukan alur proses kegiatan pelayanan, dilakukan zonasi, kemudian bentuk karakteristik dan komposisi bangunan, jenis konstruksi, dan sebagainya. Slide berikut. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam era COVID-19 ini, maka tentunya kita memerlukan inovasi-inovasi untuk memperluas akses. Teknologi digital tentunya dapat membantu pemerintah dalam menjawab tantangan mengalami aksesibilitas terhadap pelayanan kanker. Oleh karena itulah, maka dalam hal pengembangan ekosistem digital pelayanan kesehatan dapat dilakukan kelompok menjadi 4 besar. Yang pertama adalah electronic health record. Yang kedua adalah electronic pharmacy, mobile health, dan telemedicine. Selain itu, diharapkan tentunya digitalisasi pelayanan kesehatan juga dapat meningkatkan efektivitas dan mutu pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Apabila digitalisasi pelayanan kesehatan diwujudkan dalam sebuah ekosistem digital pelayanan kesehatan, maka tentunya semua persoalan ini dapat kita selesaikan. Untuk itulah maka diharapkan bahwa telemedicine pelayanan kanker dapat mencakup persepan dan konsultasi obat, konsultasi nutrisi, konsultasi dokter, konsultasi perawatan paliatif untuk membantu pasien mengelola gejala dan efek samping. Saya kira sebagai kesimpulan saya ingin menyampaikan bahwa strategi yang perlu dilakukan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kanker di masa pandemi COVID-19 diantaranya adalah bekerja dengan data. Kemudian menyederhanakan proses bisnis. Inovasi pelayanan kanker dalam hal ini adalah peralatan dan metode terapi. Redesain sarana prasarana dan alur pelayanan dan digitalisasi pelayanan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Harapan saya tentunya kepada Polri, kepada Prof. Tati, dan tentunya kepada teman-teman sekalian dari radiasi onkologi, bahwa mulai sekarang kita harapkan adanya penyebaran dan penempatan alat-alat medik, khususnya radioterapi ini di seluruh wilayah negara kepulauan Indonesia ini. Karena itu maka tahun depan memang kita akan memprogramkan untuk menempatkan alat-alat kita di daerah-daerah terpencil seperti Papua dan Indonesia bagian timur dan bagian tengah, dengan harapan tentunya didukung oleh teman-teman kita dari Polri dalam hal penyiapan SDM.
Dikira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Abdul Qadir atas pemaparannya. Jadi memang dibutuhkan sinergi yang baik antara berbagai komponen masyarakat, terutama tadi kerjasama antara Polri, RSCM, pemerintah, dan kita juga sudah mengetahui tadi apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi, menjawab tantangan bagi pelayanan perawatan kanker ini pada saat era COVID-19 ini. Terima kasih Pak. Kita masih ada satu pembicara lagi yang akan memberikan pemaparannya. Setelah itu baru kita akan memberikan kesempatan untuk rekan-rekan media dan Bapak dan Ibu di luar sana yang ingin memberikan pertanyaan. Insya Allah diberikan pertanyaan 15 menit, jadi Anda mulai bisa mengirimkan dari sekarang, nanti kami akan koleksi pertanyaan tersebut dan kita akan pilih satu persatu. Mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan. Ya, baiklah, untuk itu saya persilakan Dr. Henry Kodrat untuk memulai pemaparannya, Dok. Ya. Oke, terima kasih Pak Steny. Ya, sama-sama. Saya share screen dulu ya. Oke. Oke, share. Oke. Selamat siang kepada Prof. Qadir selaku Dirjen Yankes, kepada Dr. Lisdina selaku Direktur RSCM, dan juga kepada Prof. Tati selaku Ketua Polri, juga kepada para guru besar, para dokter dan teman sejawat, dan para hadirin semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Varian yang memberikan kesempatan kami untuk berbicara di kegiatan webinar ini. Kebetulan saya mendapat tugas untuk berbicara pengalaman penggunaan Halcyon di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Saya deklarasi tidak ada konflik kepentingan dalam presentasi saya ini. Jadi tadi Prof. Tati sudah menjelaskan banyak hal mengenai radioterapi untuk mengenai onkologi radiasi. Jadi saya di sini beberapa slide pertama saya hanya memberikan analogi. Kebetulan onkologi radiasi ini sama dunia penerbangan menurut saya sangat mirip. Jadi gambar pertama saya ini adalah contoh pesawat yang berbadan menengah. Jadi kita bisa lihat di sini pintunya ada 2. Jadi radioterapi juga seperti itu. Dalam LINAC itu sendiri juga ada 2 konsorsium besar dari grup Amerika dan Eropa. Begitu juga pesawat. Pesawat juga begitu. Ini ada grup Boeing dari Amerika dan grup Airbus sebelah kanan ini dari Eropa. Kemudian di gambar berikutnya ini adalah contoh pesawat berbadan besar. LINAC juga begitu nanti. Nanti ada LINAC dengan kapasitas yang lebih tinggi, ada LINAC dengan yang kapasitas menengah tadi. Ini juga gambar yang atas ini dari grup Eropa, dari Airbus, yang bawah ini Boeing dari grup Amerika. Jadi kita bisa lihat yang pesawat berbadan besar ini mungkin tempat duduknya yang tadi 3-3, ini mungkin bisa 10 untuk satu baris. Jadi di dunia penerbangan ini sebenarnya sama dengan radioterapi. Keselamatan itu merupakan prioritas kita. Jadi di sini gambar ini menunjukkan bahwa walaupun pesawat yang berbadan besar atau berbadan menengah ini tujuannya sama sebenarnya untuk mengangkut penumpang dengan selamat sampai ke tujuan. Cuman ada perbedaannya. Kalau pesawat berbadan besar tentunya investasinya lebih mahal. Kemudian perakitannya lebih lama. Kemudian dapat mengangkut lebih banyak penumpang, lebih boros bahan bakar, dapat terbang lebih jauh dan membutuhkan landasan pacu yang lebih panjang. Berbeda dengan pesawat yang ukuran menengah yang mungkin investasinya lebih murah, perakitannya lebih cepat, dapat mengangkut lebih sedikit, mengangkut penumpangnya lebih sedikit, lebih hemat bahan bakar, kemudian terbangnya juga tidak terlalu jauh, dan membutuhkan landasan pacu pendek. Mungkin saya bisa analogikan seperti ini. Pada saat Presiden Jokowi mau ke Amerika, kenapa beliau harus sampai meminjam pesawat berbadan besar dari Garuda? Karena apabila beliau menggunakan pesawat kepresidenan, menjadi tidak efisien. Jadi analogi yang saya gambarkan di sini akan berguna untuk menginterpretasi paparan saya selanjutnya. Ini juga sama dengan handphone. Ada orang bilang iPhone lebih baik, ada orang bilang Samsung lebih baik. Dan menurut saya itu sebenarnya kapasitasnya adalah sebanding. Sama halnya juga dengan
iOS pada Mac dengan Windows 10. Mungkin ada orang lebih senang pakai Mac iOS, ada orang lebih senang pakai Windows 10, walaupun secara kapabilitas mungkin sebanding. Berikutnya saya akan masuk ke topik radioterapi. Ini gambar mungkin tadi Prof. Tati sudah jelaskan, jadi inti dari radioterapi saat ini adalah bagaimana kita memahat dosis. Jadi dari gambar sebelah kiri ke sebelah kanan, kita bisa lihat makin ke kanan gambarnya semakin mirip dengan apa yang kita mau. Jadi jika zaman dahulu 2D kita bisa lihat hanya sinar kiri kanan, kemudian 3D mulai terbentuk, kemudian IMRT kita akan mengukir sama seperti target yang kita mau. Intinya sebenarnya adalah kita bisa lihat di sini adalah untuk mengurangi toksisitas dan terkadang dapat juga meningkatkan juga efektivitas pengobatan. Jadi kita bisa lihat tadi gambar IGRT itu menunjukkan bahwa saat ini dosis yang memenuhi itu juga bisa kita berikan pada organ yang bergerak. Jadi ini merupakan evolusi dari teknologi radioterapi. Tujuannya adalah sebenarnya untuk mencapai radioterapi presisi tinggi. Jadi ini juga gambarnya sudah dijelaskan Prof. Tati, kita bisa lihat kalau teknik 2D itu kita sinarnya kiri kanan, seluruh daerah ini akan terkena. Sedangkan IMRT kita bisa lihat, hanya daerah-daerah tertentu yang dapat dosis tinggi dan daerah lain sambil memutar. Ini adalah contoh yang dibilang VMAP. Jadi sambil gentrinya berputar, beamnya keluar. Kalau IMRT itu dia harus gentrinya berhenti, baru sinar. Dan kemudian mungkin dengan laju dosis yang tinggi itu akan menyebabkan lama pengobatan yang lebih singkat. Ini adalah contoh organ yang bergerak. Jika kita menggunakan MRT dengan ukiran yang tinggi, jika kita tidak mengakomodir pergerakan organ ini, yang terjadi adalah jika kita sinar bagian atas, pada saat tumor pindah ke bawah itu tidak akan kena. Oleh sebab itu pada kasus seperti ini kita harus melakukan adaptasi atau melakukan intervensi sehingga kita dapat memastikan dosisnya tepat pada tumor. Ini adalah salah satu contoh, dan sebentar lagi mungkin ada di RSCM karena sedang dalam masalah perizinan, jadi kita bisa lihat bagaimana untuk mengurangi paparan dosis pada organ sehat, misalnya ini paru. Jadi kita bisa lihat yaitu kita hanya melakukan penyinaran pada saat organnya pada saat inspirasi. Jadi contohnya ini. Jika orang bernapas, kita bisa lihat, ini ada grafik napas, jika nafasnya sudah mencapai threshold, di situ sinarnya itu baru keluar. Jadi tujuan daripada teknik seperti ini adalah untuk mengurangi dosis pada jaringan sehat. Namun konsekuensi daripada ini adalah waktu pengobatan yang lama yang sudah dijelaskan oleh Prof. Tati pada presentasi sebelumnya. Berikutnya, ini adalah fasilitas radioterapi yang ada di RSCM. Kita memiliki 6 pesawat radiasi, semuanya memiliki kemampuan untuk melakukan MRT. Jadi, pelayanan pesawat radiasi di kita, semuanya pesawat ini mampu melakukan teknik MRT. Dimulai dari Halcyon yang di gambar sebelah kiri, kemudian ini yang gambar paling kanan ini adalah Elekta Sinergi, pesawat yang paling lama, kemudian Elekta Platform 2009, kemudian ini Elekta Versa sedang dalam perizinan, kemudian ini varian unik, dan ini adalah tomoterapi. Jika kita bandingkan dengan gambar yang ada sebelumnya, gambar pesawat tadi, kita bisa bilang bahwa gambar yang di sebelah kanan ini cenderung pesawat berbadan besar, karena energinya mungkin lebih banyak. Sedangkan yang sebelah kiri energinya cuma satu, mungkin berbadan sedang. Tapi untuk keselamatan bagaimana, semuanya adalah sama selamat, semuanya adalah dapat menjamin keselamatan pasien. Cuman masing-masing alat ini memiliki kelebihan masing-masing yang harus kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Jadi ini adalah contoh gambaran yang ada di RSCM. Kita bisa lihat kenapa saya bilang gambar di kiri itu yang sinergi sama platform itu pesawat berbadan besar, dan ERSA juga masuk berbadan besar, karena kita bisa lihat energinya itu ada 2. Sedangkan tomoterapi, Halcyon itu adalah energinya 1. Tapi apakah itu akan mempengaruhi kemampuan? Tidak, itu tergantung dari finish daripada pasien. Kemudian luas lapangan maksimum kita bisa lihat setiap pesawat mempunyai ukuran pesawat masing-masing. Ini harusnya sinergi ini 21 kali 16. Kemudian untuk verifikasi kita bisa lihat
terdapat berbagai macam verifikasi, ada yang punya EPID, ada yang hanya memiliki EPID dan Confirm-CT, dan seperti Halcyon dia mempunyai EPID dan CT, sedangkan seperti platform atau Unique dia hanya memiliki yang 2 dimensi. Kita bisa lihat bahwa Versa memiliki laju dosis yang paling tinggi, Halcyon juga memiliki laju dosis yang tinggi, sehingga dia dapat memberikan MRT dengan cepat. Di sini kita bisa lihat, saya ada kasih 3 tanda bintang, karena ini yang akan mempengaruhi bagaimana kita melihat dosis. Kita bisa lihat bahwa yang bisa melakukan sinar sampai ganti berotasi yang tadi saya sebut primer itu ada di pesawat tomografi, Unique dan Halcyon sama Versa. Sedangkan 2 pesawat kita masih belum. Kemudian tipe MLC itu bermacam-macam. Kelebihan dari dynamic dibandingkan statik adalah dynamic itu bisa bergerak sambil memancarkan sinar, sedangkan statik harus berhenti baru bisa sinar. Kemudian ukuran MLC kita lihat juga bermacam-macam, dari ukuran 1 cm sampai dengan ukuran 0,5 cm. Dan kita lihat di Halcyon kita ukurannya 1 cm, sedangkan yang memiliki ukuran 0,5 di varian Unique dan di Versa. Di Sinergi pun itu 0,4. Ini juga revisi sedikit. Kemudian untuk gating, kita bisa lihat hanya sistem Versa yang dapat melakukan gating. Gating yang dimasukkan di sini adalah bagaimana kita mengikuti pergerakan napas. Kemudian pesawat yang memiliki beam stopper di kita ada 2, yaitu Tomografi dan Halcyon. Maaf, ini beam stoppernya di Halcyon yang harusnya positif. Kemudian kalkulasi dosis verifikasi, kita bisa lihat hanya Halcyon yang bisa mengkalkulasi dosis verifikasi yang terintegrasi dengan dosis radiasi. Jadi ini adalah jumlah perencanaan tindakan radiasi di radioterapi RSCM. Kita bisa lihat pada tahun 2019, 61,5% pasien ditata laksana dengan MRT. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa di RSCM itu 60% sebaran dosisnya akan seperti IPAHAT. Jadi kita bisa lihat bahwa teknik konvensional itu tidak sampai 10%. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa 90% pasien di RSCM akan menjalani perencanaan radiasi dengan menggunakan CT simulator. Kemudian untuk tahun 2020 kita bisa lihat angkanya tidak banyak berubah, cuma yang untuk teknik 2D konvensional semakin menurun, itu sekitar 6,5%. Sedangkan 95% dari pasien perencanaan radiasi itu membutuhkan CT simulator dalam perencanaan radiasi. Dan kita bisa lihat kenapa tahun 2020 primernya meningkat, karena pesawat Halcyon sudah mulai memasuki pelayanan, jadi kita bisa lihat jumlah pasien primernya itu meningkat. Jadi kita bisa lihat di sini jumlah tindakan per pesawat radiasi. Kita bisa lihat di sini bahwa tulang punggung radioterapi di RSCM adalah pesawat Elektra platform. Kenapa? Karena memiliki ukuran lapangan yang paling luas, dan ini cukup baik untuk mengobati kanker serviks, merupakan kasus terbanyak di RSCM. Di sini kita bisa lihat Halcyon RSCM di tahun pertamanya itu sudah berkontribusi kurang lebih sekitar 13% dari beban layanan yang ada di RSCM. Jadi kita bisa lihat tulang punggung penggerak di RSCM saat ini ada di 3 pesawat, yaitu Halcyon, varian Unique, dan Elektra platform. Elektra Sinergi jumlah pasiennya tidak banyak karena disebabkan ukuran lapangan yang kecil yang hanya 21x16 cm. Berikutnya, apa yang bisa saya bagi mengenai Halcyon ini, bahwa pada saat proses instalasinya itu hanya membutuhkan waktu yang sebanyak 7 hari kerja yang kami kerjakan 24 jam penuh. Kemudian lama uji fungsi hanya membutuhkan 1 hari, dan lama commissioning. Commissioning itu adalah pengumpulan data untuk di data pesawat radiasi untuk dimasukkan ke komputer, itu membutuhkan waktu 14 hari kerja. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa hanya membutuhkan waktu singkat, kurang lebih sebulan, supaya pesawat Halcyon ini dapat beroperasi. Tapi untuk beroperasi penuh tentunya itu juga dipengaruhi oleh faktor perizinan dari Bapeten. Ini adalah fitur yang saya akan bahas. Yang pertama, 6 megavoltage FFF. FFF itu berguna supaya radiasi dapat diberikan lebih cepat. Dan satu lagi bahwa sebaran dosis yang terjadi lebih curam.
Kenapa sebaran dosis suram itu penting? Karena itu akan berguna dalam memahat dosis sesuai dengan target. Yang kedua ini adalah beam stopper. Jadi seperti pesawat Komodo dan Halcyon, mereka memiliki beam stopper. Beam stopper ini berguna menahan hamburan radiasi. Apa kegunaan daripada menahan hamburan radiasi? Sehingga kita membutuhkan proteksi radiasi yang lebih sempit. Kita bisa lihat di sini, ini adalah gambar bunker Linek pada umumnya. Jadi area radiasi itu kita bisa lihat harus memberikan beton yang lebih lebar. Seperti di sini primary barrier ini. Dengan adanya beam stopper ini, primary barrier ini dapat digantikan oleh beam stopper ini. Jadi kita tidak memerlukan primary barrier. Sehingga di sini tentunya bunkernya tidak perlu terlalu tebal dan biaya pembangunan bunker menjadi lebih minimal. Kemudian di Halcyon ini ukuran luas lapangan maksimumnya tidak terlalu besar, yaitu hanya 28 kali 28 cm. Dibandingkan dengan Linek yang lain berukuran 40 kali 40 cm. Di sini, namun Halcyon memiliki fitur tambahan, yaitu dia dapat melakukan extended field dengan membuat dua isocenter yang saling berbeda sekitar 8 cm, dan komputernya akan melakukan kalkulasi sehingga sebaran dosisnya itu menjadi baik tanpa adanya daerah yang overlapping. Dan kita bisa lihat di sini bahwa dengan ukuran lapangan Halcyon 28 kali 28 cm cukup untuk menangani kasus keganasan kepala leher pada umumnya. Kemudian fitur yang ada di Halcyon lagi adalah MVCT yang gambar di bawah ini. Jadi tujuannya adalah CT di pesawat yang berguna untuk memastikan bahwa apa yang kita rencanakan dengan apa yang akan kita eksekusi sesuai. Sehingga dosis pahatan yang kita buat dapat diberikan secara tepat pada tumor, sehingga tidak ada daerah yang tidak mendapat dosis. Karena risikonya akan terjadi kekambuhan. Kemudian MLC dual layer stack ini adalah sistem MLC yang ada di pesawat Halcyon yang berguna untuk jadi sistem bilahnya itu dua lapis, berguna untuk menahan supaya dosis yang bocor tidak terlalu banyak. Kemudian ini adalah utilisasi pesawat Halcyon di radioterapi. Di sini saya membandingkan nama pelayanan jam dengan jumlah tindakan. Kita bisa lihat misalnya di bulan Agustus itu ada Halcyon dalam sebulan itu pelayanannya sekitar 156 jam dengan jumlah tindakan yang dilayani adalah 532. Kemudian misalnya di bulan Juli 152 jam pelayanan dengan jumlah tindakan 392 tindakan. Dan di sini saya ingin membandingkan antara pesawat platform dengan Halcyon. Di sini saya memberikan gambar yang kuning saja. Kenapa? Saya ingin menunjukkan ke audiens bahwa penggunaan teknologi canggih itu akan memiliki konsekuensi waktu durasi pengobatannya bertambah. Jadi kita bisa lihat di sini misal pada tanggal 7 September dengan jumlah jam 8 jam, kita bisa lihat bahwa jumlah pasien yang ditangani di pesawat platform lebih banyak. Walaupun di pesawat platform kita menggunakan teknik yang lebih sederhana seperti 3D karena kebanyakan pasien adalah kanker leher rahim. Kemudian pada tanggal 23 kita bisa lihat dengan jumlah jam yang durasi pelayanan yang bersama di platform dapat melayani pasien yang lebih banyak. Hal ini disebabkan karena teknik yang digunakan adalah lebih rendah. Tapi apabila menggunakan teknik MRT mungkin tidak berbeda terlalu jauh. Ini adalah contoh kasus yang ada di RSCM. Kita bisa lihat bagaimana hasil pahatan dosis dengan menggunakan pesawat Halcyon. Ini pada kanker di kepala leher, kita bisa lihat garis biru ini adalah target yang mau kita berikan, sedangkan yang siraman warna ini adalah sebaran dosis. Ini juga contohnya ada kanker di daerah organ ginekologi dan di payudara kita bisa lihat. Dan ini pada kepala leher. Jadi kita bisa lihat bahwa dengan teknik MRT itu kita bisa memberikan dosis yang tinggi pada tumor dan dosis yang lebih minimal pada daerah-daerah yang memerlukan yang hanya menggunakan daerah akar-akarnya saja. Kemudian fitur yang kita dapat adalah
kita dapat melakukan registrasi deformable. Di sini berguna apabila kita melakukan gabungan dua hasil gambar radiologi. Kadang yang kita jumpai adalah gambar radiologi yang mejanya tidak sama, satu meja melengkung, satu meja lurus. Dengan adanya deformable registration ini, gambar yang mejanya cekung bisa kita ubah sehingga mejanya lurus. Jadi kita bisa lihat di sini gambarnya bisa diubah sehingga menyesuaikan bentuk yang kita mau. Ini penting dalam menggambar target yang tadi sudah dijelaskan dari Prof. Tati, dan ini akan membantu dalam menjamin ketepatan dalam penentuan target. Bagaimana dengan breakdown time di Halcyon di Iptor? Kita cuma mau menyampaikan bahwa sampai saat ini breakdown time-nya itu di bawah 5%, mulai dari bulan April sampai September itu sekitar 2%. Jadi masih sesuai harapan. Namun tidak ada semuanya itu tidak akan mutlak keuntungannya, tetap ada kendala yang kita hadapi. Beberapa kendala yang kita hadapi adalah kita bisa lihat di sini bahwa bottleneck yang ada di kita adalah di perencanaan radiasi. Apabila kita mau meningkatkan jumlah pasien di Halcyon, kita harus mengubah teknik MRT tadi dengan berubah ke VMAT yang tadi berputar. Cuman kendala yang kita hadapi adalah jika kita melakukan kalkulasi dosis untuk teknik VMAT, kita membutuhkan waktu yang lama. Hal ini disebabkan lisensi yang kita miliki hanya 2 saja, sehingga kita sulit untuk menaikkan jumlah pasien. Salah satu masalah lagi di Halcyon adalah verifikasi harus dikerjakan pada setiap penyinaran. Walaupun itu baik untuk keselamatan radiasi dan pasien, namun kendala yang dihadapi adalah bahwa dalam 1 jam itu kita tidak dapat menangani pasien dalam jumlah yang terlalu banyak dibandingkan pesawat lain. Apakah teknik MRT memerlukan verifikasi setiap hari? Sebaiknya verifikasi setiap hari, tapi dari data-data internasional, verifikasi yang dilakukan 5 kali dalam fraksi pertama dan kemudian tiap minggu itu sudah cukup mewakili. Jadi mungkin ini antara cost effectiveness dalam prosedur verifikasi. Jadi kesimpulan dari presentasi saya itu, Halcyon dapat menjawab kebutuhan layanan yang ada di RSCM. Kebetulan Halcyon memiliki beam stopper, Halcyon dapat kami tempatkan di bunker kobalt yang kami miliki. Kemudian untuk memberikan durasi penyerahan lebih singkat, saya rasa VMAT adalah pilihan yang tepat. Cuman tentunya itu harus didukung dengan infrastruktur tambahan berupa komputer TPS kalkulasi sehingga proses perhitungan dosis dapat lebih cepat dilakukan. Kemudian yang kesimpulan keempat itu verifikasi sebelum penyinaran memastikan yang disinar sesuai dengan perencanaan. Itu sangat baik untuk faktor safety. Cuman efek samping dari hal tersebut adalah bahwa itu membutuhkan waktu yang lumayan lama di pesawat radiasi, sehingga jumlah pasien menjadi tidak maksimal. Terima kasih kepada mereka-mereka ini yang membantu saya menyiapkan gambar-gambar dan data-data. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Henry Kodrat, atas pemaparannya. Luar biasa sekali. Di awal ada satu analogi yang cukup menarik, safety is priority. Ada bersama juga dengan Prof. Tati sebelumnya bahwa quality dan safety ini hal yang harus didahulukan. Artinya dalam pengobatan kanker khususnya ya. Dan seperti saya sampaikan di awal, kita punya waktu kurang lebih 15 menit untuk memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan Prof. Tati dan Dr. Henry bisa stay di sini dan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di luar sana ya. Kami telah mempersiapkan waktu 15 menit kepada tamu undangan, mungkin nakes, perwakilan rumah sakit, rekan-rekan media yang ingin bertanya dan berdiskusi lebih lanjut ya. Dan yang akan menjawab adalah Prof. Tati dan juga Dr. Henry. Nah, dari semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk di chat box di Zoom, kami setelah mengumpulkan, saya akan berikan satu persatu. Feel free nanti Prof. Tati atau Dr. Henry yang akan menjawab. Silakan saling melengkapi mungkin ya, Prof. dan Dok. Baik, kita pertanyaan pertama
Bagaimanakah dengan biaya terapi radiasi? Dan bagaimana dengan perannya dalam meningkatkan kontrol dari penyakit kanker? Sekali lagi saya ulang, bagaimanakah dengan biaya terapi radiasi dan bagaimanakah dengan perannya dalam meningkatkan kontrol dari penyakit kanker? Kami persilakan, mungkin Prof. Tati atau Dr. Henry. Oke, baik. Sebentar ya. Sambil itu juga saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, ini menarik juga, banyak sekali pertanyaan dari nakes dan juga perwakilan rumah sakit. Iya. Baik. Jadi baik, mengenai Prof. biaya rumah sakit, ya, mengenai biaya rumah sakit, mengenai justru kelebihan pada waktu saya berjuang untuk mengadakan TOMO itu kurang lebih 8 tahun. Karena TOMO itu akhirnya adalah KSO, sedangkan Halcyon itu memang kita dapat dari Kementerian Kesehatan. Hanya contoh saja bahwa kalau di center lain, maka tidak semua pasien bisa dapat menjalani pengobatan dengan high technology. Akan tetapi tidak seperti itu halnya dengan RSCM. RSCM semua pengobatan diberikan sesuai dengan indikasinya. Jadi kalau kita lihat di Halcyon atau di TOMO itu mungkin 70%, 80% itu adalah pasien umum, pasien BPJS. Kalau begitu pasien BPJS tentunya semua ditanggung oleh BPJS. Jadi tidak ada perbedaan tarif apakah diobati dengan diterapi dengan pesawat yang manapun juga tarifnya adalah sama. Itu satu hal, dan kita tidak membatasi pasien BPJS atau pasien umum, sama sekali tidak. Kita mengobati pasien sesuai dengan indikasi teknologi mana yang harus diterapkan dan alat mana yang harus dipakai. Jadi jangan khawatir bahwa kita akan membatasi teknologi, sama sekali tidak. Itu yang satu. Yang kemudian yang kedua tadi apa pertanyaannya? Dengan perannya dalam meningkatkan kontrol dari penyakit kanker ini sendiri, Prof. Jadi itu sangat tergantung pada, jadi pengobatan kanker itu kan multidisiplin, jadi bukan hanya satu kanker diterapi dengan bedah atau kemoterapi atau terapi sistemik atau radioterapi, hampir tidak ada. Kecuali pada kasus-kasus yang sangat-sangat dini sekali, misalnya sel serviks yang sangat dini bisa selesai dengan operasi, atau sel serviks yang sangat dini bisa selesai dengan hanya radioterapi, atau kanker nasofaring juga demikian. Kebanyakan pasien datang tidak dalam keadaan tersebut. 70% pasien datang dalam keadaan lanjut lokal, bahkan keadaan lanjut. Nah, pada keadaan tersebut, maka terapi harus diberikan secara multidisiplin, secara bersama, dari berbagai tonggak disiplin untuk penanganan kanker, yaitu kombinasi antara bedah dengan kemoterapi, dengan radiasi, dan itu adalah satu hal. Jadi dalam menilai satu hasil pengobatan kanker, tidak bisa dinilai hasil pengobatan kemo berapa persen, pengobatan bedah berapa persen, karena itu adalah hasil pengobatan keseluruhan secara multidisiplin. Itu satu hal. Dan yang kedua adalah hasil pengobatan kanker sendiri, tadi ada di dalam salah satu slide saya, sangat tergantung pada stadium apa dia mulai diobati. Kalau diobati dalam keadaan yang dini, mau kanker payudara, mau kanker mulut rahim, katakan dalam stadium 1, maka keberhasilan terapinya yang kita indikatornya adalah biasa disebut dengan 5-year survival rate, itu bisa mencapai 95%. Akan tetapi kalau diobati ditunggu dan sebagainya, maka bisa menurun sekali sampai mencapai, kalau misalnya mencapai stadium 4, itu bisa hanya 5-year survival rate-nya bisa hanya 20%. Apa yang disebut dengan 5-year survival rate itu adalah kemungkinan hidup dalam 5 tahun. Tandanya kalau dikatakan 95% dari 100 orang, 95% itu potensial untuk bisa survive. Sedangkan kalau 20% tandanya dari 100 orang, 20% yang bisa survive. Mungkin seperti itu jawaban yang saya berikan. Mungkin Henko ada yang mau menambahkan? Ya, silakan.
hampir lengkap, cuman yang mungkin kedua tambahan saya ya, apabila dari data penelitian itu menyatakan bahwa radioterapi dapat bermanfaat, itu berarti radioterapi berperan dalam pengobatan kanker, baik sebagai dapat memperpanjang umur maupun dapat dalam memperbaiki kualitas hidup, seperti itu. Dan juga barangkali Dr. Henko, hal itu juga sangat tergantung pada teknologi kembali, karena kita lagi berbicara tentang teknologi inovatif. Kalau misalnya stadium rendah, stadium 1 gitu, kalau kita berikan terapi dengan terapi radiasi dengan teknologi yang baik, maka kita bisa menjalankan terapi tersebut, kita bisa escalate the dose, kita bisa menaikkan dosis, karena kita yakin bahwa radiasi pada daerah organ etrisnya adalah aman. Akan tetapi kalau kita menggunakan teknologi yang sederhana, seperti tadi ada skematis yang saya lihatkan bahwa banyak daerah sehat yang terkena radiasi. Sehingga kita maksimal toleransi dosnya akan menjadi sangat lebih rendah dibandingkan kalau kita menggunakan teknologi yang lebih tinggi. Sesuai ya, Hen? Sesuai ya, Dokter? Sesuai. Ya, sesuai, Prof. Mungkin tambahan lagi, apabila pada pasien yang stadium dini, Prof, mungkin ada baiknya kita bisa menggabungkan operasi dengan radiasi. Jadi kita bisa melakukan tindakan yang mempreserve daripada organ itu, Prof. Seperti itu. Jadi kualitas hidupnya tetap baik. Jadi kanker tidak seperti yang ditakutkan orang dulu lagi, Prof. Ya, jadi mungkin gampangnya karena saya perempuan, saya punya payudara gitu. Kalau misalnya kanker payudara ditemukan pada stadium yang lebih rendah, lebih dini, diobati dengan baik, payudaranya bisa diselamatkan loh. Kalau payudara saja, oke lah hanya untuk kosmetik ya, Dr. Henko. Tapi kita berbicara dengan kanker usus gitu loh. Kalau kanker ususnya itu sudah besar, maka mau tidak mau, suka tidak suka harus dilakukan lubang pembuangan yang dipindahkan di dinding perut, yang disebut sebagai kolostomi. Akan tetapi kalau diobati ada gejala, cepat datang ke center yang benar gitu, dan kemudian didiagnosa sebagai kanker, maka tetap lubang pembuangannya bisa di bawah. Nah, itu yang mungkin secara quality of life sangat berarti. Baik, terima kasih Pak moderatornya, namanya siapa ya, maaf? Pak Steny. Pertanyaannya Bu, Prof. Oke. Tadi pertanyaannya mudah-mudahan sudah cukup menjawab. Terima kasih Profesor dan Dr. Henry. Kita beralih ke, jadi kesimpulannya adalah memang sangat bergantung pada kondisi pasien, ada di stadium berapa, lebih awal, lebih efektif lah semua treatment yang diberlakukan tersebut, yang lebih cepat gitu ya. Dan pertanyaan kedua, ini apakah semua pasien kanker harus diberikan terapi radiasi? Nah, apakah ada kasus-kasus dengan kanker yang sama? Contoh, payudara, leher rahim, yang berbeda penanganannya. Saya ulang, apakah semua pasien kanker harus diberikan terapi radiasi? Apakah ada kasus-kasus dengan kanker yang sama? Contoh, payudara, leher rahim, yang berbeda penanganannya selain penanganan terapi radiasi. Monggo Prof, silakan. Dan Dr. Henry. Siapa dulu? Henko dulu atau saya dulu? Silakan, Prof. Ngalah ya. Henko itu namanya Henko Henry Kodrat, jadi dipanggilnya Henko. Iya, saya baru tahu singkatan ya Prof. Henry Kodrat, ya. Oke. Semua kanker, terutama kanker yang sangat tinggi insidence-nya, itu sudah mempunyai yang disebut sebagai guidelines. Guidelines itu berasal dari guidelines internasional, kemudian diadapt sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah, di Indonesia, kemudian diadaptnya di guideline nasional yang disebut sebagai PMPK, dan kemudian turun lagi menjadi guideline di rumah sakit yang disebut PPK sesuai dengan situasi kondisi yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, jadi sudah jelas misalnya pada stadium kanker payudara stadium 1 gitu, ya kan? Hanya pada kanker payudara stadium 1 yang letaknya di luar dan sudah dilakukan pengangkatan seluruh payudara di mana lesinya tidak lebih dari 2 cm, kelenjarnya negatif, mungkin tidak memerlukan terapi radiasi. Bukan, tetapi secara general misalnya, tapi itu kan kasus sangat jarang sekali.
pada umumnya hampir semua kasus membutuhkan terapi gabungan. Kecuali satu lagi adalah, jadi perkecualiannya adalah pada kasus yang sangat dini atau pada kasus yang justru sangat lanjut, di mana tidak ada lagi gunanya memberikan terapi radiasi paliatif karena ada indikasi kapan kita memberikan radiasi paliatif dan kapan tidak, karena diperlukan langsung pengobatan sistemik atau pengobatan kemoterapi dan radiasi akan masuk hanya pada keadaan diperlukan, misalnya ada anak sebar di tulang. Tapi secara keseluruhan sudah dikompil oleh satu sangat ahli dalam bidang statistik radioterapi, yaitu Profesor Michael Barton dari Australia, bahwa setiap pasien kanker, jadi kalau ada 100 pasien kanker, 50% itu di atas 50%, 51% lah kira-kira, akan membutuhkan terapi radiasi dalam satu fase dari penyakitnya. Seperti itu mungkin. Jadi hampir semua pasien kanker tentunya memerlukan terapi radiasi dalam satu fase dari penyakitnya. Dan yang tadi dikatakan 50% itu kan keadaan mungkin di Australia, dengan keadaan di Indonesia akan lebih tinggi lagi jumlah pasien kanker yang membutuhkan secara persentase membutuhkan terapi radiasi. Karena tadi setelah saya katakan bahwa kita menghadapi 70% dari pasien kanker yang datang itu dalam keadaan lanjut dan lanjut lokal. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Dan barangkali ada yang mau ditambahkan? Silakan, Dr. Hengko. Kalau yang pertama itu, apakah semua pasien membutuhkan? Ya, tadi udah Prof. Tati jelaskan ya. Ada yang stadium lanjut, kemudian stadium awal. Cuman dengan kemajuan teknologi, mungkin peran radiasi semakin bertambah. Misalnya dengan adanya stereotaktik yang dulu harus operasi, dengan stereotaktik juga dapat memberikan hasil yang sebanding. Jadi ke depannya dengan kemajuan teknologi ada kemungkinan peran radioterapi makin bertambah. Kemudian pertanyaan kedua, dengan kasus yang sama, apakah penanganan bisa berbeda? Jadi perlu kita ketahui bahwa pengobatan kanker itu sudah saklek. Jadi kita pertama harus menentukan stadium, baru kita menentukan pengobatan. Dan walaupun pengobatan itu biasanya individual tergantung pasien, tapi kurang lebih hampir sama. Jadi kebanyakan pengobatan kanker itu adalah berdasarkan stadium. Jadi pasien itu sebenarnya harus memahami bahwa dalam pengobatan kanker itu bukan seperti makan obat, enggak. Dalam pengobatan kanker itu dalam proses penentuan stadium itu mungkin pasien harus melakukan banyak effort. Jadi harus melakukan banyak usaha untuk mencapai itu. Mereka harus melakukan pemeriksaan yang bermacam-macam, kemudian melakukan biopsi. Tujuannya adalah supaya pada saat diagnosis dan penentuan stadium itu dapat diperoleh diagnosis dan stadium yang akurat. Setelah diagnosis dan stadium akurat itu baru kita dapat menentukan terapinya, dan terapinya itu biasanya berdasarkan panduan yang tadi sudah Prof. Fatih jelaskan. Jadi sebenarnya secara garis besar pengobatan kanker itu biasanya hampir sama. Cuman yang berbeda mungkin kita harus melihat individualnya. Jika mungkin ada yang tidak memiliki daya tahan tubuh yang kuat atau tidak dapat mentolerir pengobatan yang standar, mungkin kita perlu adaptasi seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Hengko atas pemaparannya dan informasinya. Dan kita beralih ke pertanyaan ketiga, dan ini pertanyaan terakhir. Sayang sekali waktu memang sangat terbatas. Pertanyaan datang dari Bapak Susilo Widodo dari National Nuclear Energy Agency atau Badan Tenaga Nuklir Nasional. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah LINAC yang ada di 2018, 2019, dan 2020? Berapa jumlah LINAC yang ada di 2018, 2019, dan 2020? Berkenan menjawab Profesor dan Dr. Hengko. Hengko dulu jawab, Han. Saya akan cari slide. Saya punya kok ininya. Oke. Slide-nya. Waduh. Saya juga harus cari datanya dulu, Prof. Ini kalau ngomongin data memang harus akurat ya, Prof, ya, sambil menunggu. Iya, cuman 2019 ke 2020 kayaknya tidak banyak berubah ya karena COVID. Iya. Halo. Iya. Baik. Sambil Profesor mungkin mencari data tersebut untuk menjawab pertanyaan. Ini pertanyaan sangat teknikal Pak Susilo Widodo, tapi yang pasti sangat dibutuhkan informasinya. Mudah-mudahan nanti ketemu datanya. Sedikit informasi juga, menurut data WHO ini dalam Cancer Country Profile 2020,
Ada 3 jenis kanker dengan kasus terbanyak di Indonesia, yaitu kanker payudara, kanker mulut rahim, dan kanker paru-paru. Nah, data ini menyebutkan katanya prediksi dari tren kematian karena kanker di Indonesia tahun 2030 akan ada di angka 5,95%, di mana angka ini lebih tinggi dari target SDG yaitu 4,20% di tahun 2030 di seluruh dunia. Jadi tugas bersama kita nih untuk bisa combating cancer cells ini dengan memanfaatkan inovasi teknologi yang ada itu ya secara maksimal. Baik. Kelihatannya tadi banyak sekali slide yang disampaikan oleh Prof dan saya yakin datanya ada di situ. Baik. Saya tapi nggak tahu kenapa nih komputer saya tidak bisa membuka file yang lain. Tapi intinya adalah tadi di dalam slide saya kemukakan akan ada berapa persen, berapa jumlah. Sekarang slide saya aja hilang. Baik. Wah, susah. Pak Susilo ini teman saya, jadi nanti saya jawab lewat WhatsApp ya. Tapi intinya adalah terjadi peningkatan yang sangat drastis dari jumlah alat di Indonesia. Saya lupa persisnya, tapi skemanya, saya bisa katakan adalah kalau saat ini itu jumlah peralatan yang ada di Indonesia kurang lebih mendekati 40% dari kebutuhan. Sehingga satu alat itu dinikmati oleh 3 juta pasien. Standarnya adalah satu alat untuk 1 juta. Pada masa-masa yang lalu, satu alat itu harus dinikmati oleh 4 juta dari, bukan pasien, maksud saya populasi di Indonesia. Jadi seperti itu sebenarnya datanya, dan kenapa kita bisa meningkat agak banyak sekali? Karena sekarang kita merangkul juga private. Jadi kita menerapkan PPP, public private partnership, sehingga banyak rumah sakit swasta yang juga sudah menginstall peralatan radioterapi, dan juga banyak KSO atau kerjasama operasional dalam penyelenggaraan peralatan radioterapi ini. Barangkali itu yang saya bisa jawab saat ini. Terima kasih. Baik, Prof. Jadi ketersediaan alat juga menjadi faktor kita bisa menekan jumlah pasien kanker ya, dan menahan mereka dari kematian ya, Prof. Ya. Ketersediaan alat. Silakan Dr. Enko, apakah bisa melengkapi atau nanti kita susulkan, nggak apa-apa. Kalau masalah data kayaknya mesti akurat ya. Saya nggak bisa menebak-nebak angkanya. Nggak apa-apa. Baik, kalau gitu Bapak Susilo Widodo berkenan menunggu. Nanti kami dari panitia akan memberikan informasinya kepada Anda. Dan terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Dan that would conclude today's session. And on behalf of the organizing committee, we'd like to say thank you so much for all of your participation. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Terutama untuk 2 pembicara kita yang terhormat. Terima kasih banyak Prof. Tati dan Dr. Henko atas pemaparannya. Mudah-mudahan banyak dari tenaga kesehatan, para pengelola rumah sakit, dan manajemen bisa memanfaatkan semua informasi yang kita dapatkan hari ini. Gitu ya. Untuk pertanyaan yang belum dijawab akan dikumpulkan oleh tim konsultan PR dan akan disambungkan kepada Anda. Ya. Dan sudah sampai di penghujung acara pada pagi menjelang siang hari ini. Setelah mendengarkan penjelasan dari para pembicara, tentu kita bisa simpulkan dengan adanya kemajuan teknologi dan inovasi dari dunia teknologi kesehatan, terapi radiasi ini sangat membantu para pasien dan tenaga kesehatan di rumah sakit dalam perawatan kanker secara efisien. Semoga inovasi terus berjalan sehingga banyak pasien-pasien yang terbantukan, ya. Dan semoga hal ini juga bisa menjadi terobosan baru dalam pengobatan terapi radiasi di Indonesia dan juga membantu penanganan kanker di Indonesia secara umum. Terima kasih banyak sekali lagi para pembicara kita yang terhormat dari Kementerian Kesehatan, juga dari RSCM yang sudah hadir di sini, dan Bapak dan Ibu. Saya Steny Aguslaf dan segenap kerabat kerja mengucapkan terima kasih banyak. Ya, sekali lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab atau kami mohon maaf karena waktunya terbatas. Kami akan mengumpulkan melalui tim konsultan PR, dan pertanyaan-pertanyaan dari peserta webinar dari Nakes akan dikumpulkan oleh rekan-rekan dari Prince. Ya, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.